Shalom, pada saat ini saya akan membagikan materi mengenai bahasa roh dalam surat Korintus. Karunia adalah hal yang sering menjadi perbincangan secara umum, khususnya tentang karunia roh. Karunia bahasa roh menjadi isu teologis yang terus mengalami dinamika dalam Pentakosta maupun karismatik. Dari perbincangan tersebut, ditemukan bahwa berbahasa roh merupakan bahasa komunikasi kepada Allah yang berfungsi untuk membangun diri sendiri, gereja, atau orang-orang percaya. Maka dari itu, saya akan membagikan lebih lanjut apakah hal itu akurat atau tidak menurut tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, khususnya di surat Korintus pasal 12-14. Bahasa roh adalah suatu istilah yang dipakai dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa Inggris disebut tomu dan dalam bahasa aslinya disebut glossolalia. Glossolalia diambil dari kedua kata, yaitu glossa dan lalia. Glossa memiliki arti sebagai lidah, berbicara, alat untuk mengucapkan sebuah kalimat, ataupun karunia dan kemampuan yang diserupa dengan karunia yang bisa dilihat dari 1 Korintus 14 ayat 13-26. Sedangkan lalia ataupun laleo memiliki arti sebagai saya berbicara ataupun saya mengucapkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa glossolalia adalah pembicaraan dengan lidah ataupun bahasa yang diucapkan dengan lidah. Nah, karunia rohani menurut Paulus yang pertama adalah persediaan rohani yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya ataupun gereja untuk pekerjaan pelayanan dan pertumbuhan Kristus yang bisa kita lihat dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pada pasal 4 ayat 11-16 dan 1 Korintus 12 ayat 7. Yang kedua, Paulus adalah seorang rasul yang paling banyak menyinggung mengenai karunia-karunia roh dibandingkan rasul yang lainnya. Di dalam pengajarannya, Paulus menggunakan istilah karunia dalam bahasa Yunani yang dituliskan sebagai karisma yang memiliki arti sebagai anugerah. Paulus juga mengatakan bahwa Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya dalam Roma 11 ayat 29 serta karunia roh bahasanya termasuk salah satu dari karunia roh yang diberikan kepada orang-orang percaya. Nah, adapun konsep bahasa roh dalam surat Korintus ialah pemahaman Paulus akan glossolalia dapat ditemukan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 bahwa tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, dalam hal ini Paulus berpandangan bahwa kuasa Allah menjadi sempurna dalam kelemahan manusia dan bahasa roh menggambarkan letak kelemahan dari manusia sendiri dan bukan kekuatan dari dirinya sendiri. Nah, adapun bahasa roh dalam surat Korintus yang pertama, surat Korintus pasal 12-14 dituliskan oleh Paulus untuk mengingatkan dan menasihati kembali dalam penggunaan karunia-karunia roh yang diberikan Allah kepada jemaat untuk melayani satu dengan lainnya di dalam tubuh Kristus. Paulus menguraikan pada pasal ini bahwa jemaat Korintus mengalami kekacauan dan ketidaktertiban dalam persekutuan mereka. Nah, dalam pasal ini khususnya menekankan bahwa persekutuan yang hidup ialah dari tubuh Kristus ialah jemaat itu sendiri. Nah, selanjutnya Paulus kembali menasihati jemaat Korintus bahwa harus hidup dalam kasih serta memiliki ketertiban dalam melakukan persekutuan di dalam gereja. Nah, khususnya dalam keseluruhan pasal 14, Paulus menggambarkan bahwa pentingnya pertumbuhan gereja secara bersama-sama ketika karunia roh yang diberikannya digunakan dengan baik dalam persekutuan di dalam gereja. Nah, selanjutnya, Paulus menulis mengenai glossolalia atau bahasa lidah dalam 1 Korintus 12 ayat sampai 14 bukan untuk mengajarkan lebih lanjut mengenai bahasa roh, namun mengoreksi kembali penyalahgunaan bahasa roh dalam jemaat yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2, 5 dan 28 di mana Paulus menyatakan bahwa glossolalia diberikan kepada orang-orang percaya sebagai perkataan yang ditujukan kepada Allah. Nah, Paulus sangat menekankan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus untuk berbicara dengan bahasa yang dimengerti manusia, yaitu sebagai nubuatan yang bisa kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai ayat 3 sampai 5 dan masih banyak lagi. Nah, Paulus menekankan dalam hal ini bahwa di dalam suratnya karunia bahasa roh sudah seharusnya dapat membangun kerohanian si pembicara di dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Paulus menyimpulkan bahwa ia menuliskan surat kepada jemaat di Korintus bahwa bahasa lidah sebagai perkataan yang diberikan oleh Roh Kudus yang bisa kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 8. Dan Paulus juga menyinggung bahwa bahasa roh sebagai wujud roh berdoa kepada Allah melalui orang-orang percaya yang bisa kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Nah, adapun fungsi penggunaan bahasa roh ialah
Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat dengan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6 di mana Paulus mengatakan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Artinya bahwa karunia diberikan untuk pelayanan dan berasal dari Allah, dan Roh Kudus berperan dalam pekerjaan itu seperti yang telah dituliskan oleh Paulus dalam suratnya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11, Roma pasal 12 ayat 8 sampai 8, dan Efesus 4 ayat 1 sampai 8, Paulus juga menuliskan bahwa karunia roh yang diberikan mempunyai dua tujuan penting dalam kehidupan jemaat. Nah, adapun tujuan penggunaan bahasa roh yang pertama ialah karunia roh menguatkan persekutuan jemaat yang bisa dilihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 25 sampai 30, Efesus 4 ayat 12 dan 16, di mana Paulus mengungkapkan bahwa karunia roh adalah bagi pertumbuhan tubuh Kristus, dan apabila orang-orang percaya menggunakan karunia itu dengan benar, maka jemaat dapat bertumbuh dan membangun dirinya dalam kasih secara bersama-sama. Yang kedua ialah memperluas kesaksian dan pelayanan jemaat. Bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai 25, di mana Paulus mengungkapkan bahwa penggambaran karunia roh yang dapat dipahami akan menyadarkan seseorang untuk sesaat akan dosanya, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 25. Nah, sebaliknya Paulus mengatakan bahwa karunia diberikan dengan tujuan untuk memperlengkapi orang-orang percaya dalam pelayanan gerejawi. Nah, adapun penggunaan bahasa roh adalah sebagai tanda kesaksian bagi orang-orang yang tidak percaya. Bisa dilihat dari 1 Korintus 14 ayat 22. Nah, tetapi jemaat Korintus salah menggunakan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah, termasuk bahasa roh. Nah, Paulus kembali menasihati mereka dengan mengirim surat bahwa bahasa roh digunakan saat berdoa kepada Tuhan, yakni berbicara kepada Allah tanpa dimengerti oleh orang lain. Nah, Paulus juga mengajarkan bahwa bahasa roh dapat digunakan dalam konteks pribadi, yakni sebagai ungkapan doa dan termasuk sebagai penyembahan kepada Tuhan. Tetapi Paulus kembali menasihati bahwa bahasa roh dapat digunakan dalam persekutuan dengan catatan ada orang yang menafsirkan supaya dapat dimengerti. Nah, Paulus juga sangat menekankan bahwa bahasa roh harus membangun pribadi pembicara itu dulu, baru melayani jemaat serta membuat gereja semakin bertumbuh. Relevansi ajaran Paulus mengenai bahasa roh bagi gereja pada masa kini ialah karunia adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus bagi gereja, sehingga gereja itu mampu melaksanakan misinya di dunia ini. Bahasa roh sebagai karunia ada dan tetap berlaku sepanjang gereja masih melaksanakan misi tersebut, dan akan berakhir jika semuanya sudah disempurnakan. Bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Nah, jemaat Korintus adalah jemaat yang mengagung-agungkan bahasa roh, dan jemaat di Korintus sangat mirip dengan gereja karismatik dan Pentakosta pada masa ini yang sangat menekankan bahasa roh dalam persekutuan ataupun ibadah mereka. Rasul Paulus mengatakan bahwa jika ada yang berbahasa roh, janganlah melarang mereka, di dalam 1 Korintus 14 ayat 39. Nah, dalam pengajaran Paulus mengenai bahasa roh merupakan salah satu karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya, pengajaran yang merangkum kemampuan berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami oleh orang lain dan hanya Allah saja yang dapat memahaminya. Nah, Paulus juga mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa bahasa roh sebagai tanda telah dibaptis oleh Roh Kudus, sebagai ungkapan penyembahan yang sangat mendalam kepada Kristus, dan khususnya dapat membangun hubungan pribadi yang lebih intim dengan Tuhan, serta dapat melayani dan membuat persekutuan di dalam gereja semakin bertumbuh. Nah, pengajaran Paulus di atas sangat relevan hingga saat ini, di mana bahasa roh digunakan sesuai dengan pengajaran Paulus, khususnya untuk membangun pribadi lebih intim dengan Allah, serta menjadi suatu bentuk komunikasi dengan Allah, baik itu di dalam persekutuan, di dalam jemaat, ataupun secara pribadi. Nah, kesimpulan dari seluruh materinya adalah dalam surat Korintus 12 dan sampai 14, Paulus membahas mengenai karunia-karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya, dan salah satunya adalah bahasa roh. Bahasa roh merupakan karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya sebagai suatu bentuk anugerah dan cara untuk membangun diri sendiri, gereja, dan orang-orang percaya dari Allah itu sendiri kepada mereka. Sekian pembahasan mengenai bahasa roh dalam surat Korintus
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.